Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Menjelang tahun baru 2025, banyak dari kita yang mulai merencanakan resolusi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang resolusi saya untuk tahun baru, yaitu berkomitmen untuk lebih konsisten berolahraga, mulai dari hal-hal yang simple dan bisa dilakukan di rumah. Jadi, jika kalian juga punya resolusi serupa, yuk simak video ini sampai selesai dan kita bisa sama-sama memulai tahun baru dengan semangat baru. Menjelang tahun 2025, sebagai seorang istri yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan belum memiliki penghasilan sendiri, saya ingin memanfaatkan waktu luang dengan lebih produktif. Salah satu resolusi tahun baru yang ingin saya jalani adalah berkomitmen untuk konsisten berolahraga. Saya sadar bahwa kesehatan adalah investasi penting, dan saya ingin memulainya dengan langkah-langkah kecil yang bisa saya lakukan di sekitar rumah atau bahkan di dalam rumah. Latihan sederhana seperti jalan santai di halaman, stretching, atau mengikuti panduan olahraga ringan melalui video online adalah beberapa kegiatan yang akan saya masukkan ke dalam rutinitas harian. Dengan konsistensi, saya berharap tidak hanya menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga meningkatkan energi dan suasana hati, sehingga saya bisa menjalani tahun baru dengan lebih semangat dan percaya diri. Untuk mendukung resolusi berolahraga secara rutin di rumah, saya memilih aktivitas yang sederhana namun efektif, seperti senam aerobik, stretching, dan jalan santai. Senam aerobik bisa dilakukan dengan mengikuti video panduan di YouTube, yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga membantu meningkatkan stamina dan membakar kalori. Stretching menjadi pelengkap yang sempurna untuk menjaga fleksibilitas tubuh dan mengurangi ketegangan otot, terutama setelah duduk terlalu lama. Sementara itu, jalan santai di sekitar rumah adalah cara mudah untuk tetap aktif tanpa membutuhkan banyak peralatan. Dengan menggabungkan ketiga jenis olahraga ini ke dalam rutinitas harian, saya dapat menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang praktis, hemat, dan cocok untuk dilakukan di rumah. Senam aerobik adalah salah satu olahraga yang memiliki banyak manfaat apabila dilakukan secara rutin, dengan gerakan yang dinamis dan melibatkan hampir seluruh bagian tubuh. Senam aerobik membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Aktivitas ini juga efektif dalam membakar kalori, yang membantu menjaga berat badan ideal dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, senam aerobik dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan koordinasi tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih bugar dan tangkas. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah efek positifnya terhadap kesehatan mental. Gerakan yang energik disertai musik yang menyenangkan dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memberikan rasa segar setelah berolahraga. Dengan rutin melakukan senam aerobik, kita tidak hanya mendapatkan tubuh yang lebih sehat, tetapi juga pikiran yang lebih positif dan bersemangat. Stretching atau peregangan memiliki banyak manfaat jika dilakukan secara rutin. Aktivitas sederhana ini membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, yang sangat penting untuk menjaga rentang gerak sendi dan otot. Dengan tubuh yang lebih fleksibel, risiko cedera, terutama saat melakukan aktivitas sehari-hari atau olahraga lainnya, dapat berkurang secara signifikan. Stretching juga membantu melancarkan aliran darah ke otot, yang dapat mengurangi ketegangan otot dan mempercepat pemulihan setelah berolahraga. Selain itu, stretching dapat memperbaiki postur tubuh, karena peregangan rutin membantu mengatasi otot yang tegang akibat terlalu lama duduk atau berdiri. Dari segi mental, stretching memberikan efek relaksasi yang menenangkan, membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Dengan hanya meluangkan beberapa menit setiap hari untuk stretching, kita dapat menjaga kesehatan fisik sekaligus menciptakan rasa nyaman dan segar pada tubuh.
Olahraga jalan santai adalah aktivitas sederhana yang menawarkan banyak manfaat jika dilakukan secara rutin. Dengan berjalan santai, tubuh kita tetap aktif tanpa memberi tekanan berlebih pada sendi, sehingga sangat cocok untuk semua usia. Manfaat utama dari jalan santai adalah meningkatkan kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah, yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, jalan santai membantu membakar kalori, menjaga berat badan ideal, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Jalan santai juga berperan dalam menguatkan otot-otot kaki dan meningkatkan kestabilan tubuh, sehingga membantu mencegah risiko jatuh atau cedera ringan. Dari segi mental, aktivitas ini memberikan efek relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati, terutama jika dilakukan di lingkungan yang asri. Dengan rutin meluangkan waktu untuk jalan santai, kita tidak hanya menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menciptakan momen tenang yang menyegarkan pikiran. Meskipun sudah banyak orang yang menjadi profesional dalam dunia olahraga, banyak juga yang merasa nyaman untuk berolahraga di rumah. Bagi mereka, tidak perlu peralatan mewah atau ruang gym besar untuk berlatih. Bahkan dengan peralatan seadanya, seperti dumbbell sederhana, resistance band, atau bahkan tubuh sendiri, mereka tetap bisa melakukan angkat beban atau workout yang efektif. Yang terpenting bagi mereka adalah konsistensi dan fokus pada tujuan, bukan pada fasilitas atau alat yang digunakan. Olahraga di rumah memberi fleksibilitas waktu dan kenyamanan yang memungkinkan siapa saja untuk tetap menjaga kebugaran tanpa harus keluar rumah. Selain fokus pada olahraga di rumah, saya juga berencana untuk lebih ketat dalam membatasi makanan dan memilih makanan sehat yang mendukung tujuan kebugaran. Menjaga pola makan yang baik sangat penting untuk memaksimalkan hasil olahraga. Contoh menu sehat yang bisa dikonsumsi misalnya, sarapan dengan oatmeal dan buah-buahan segar, makan siang dengan grilled chicken, quinoa, dan sayuran hijau, serta makan malam dengan salmon panggang dan brokoli kukus. Camilan sehat seperti kacang almond atau yogurt tanpa gula juga bisa jadi pilihan yang baik. Dengan pola makan yang terjaga dan olahraga rutin, kamu dapat mencapai tujuan kebugaran dengan lebih efektif. Menu sederhana yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar dan mendukung pola hidup sehat sangat mudah disiapkan dan tidak memerlukan bahan yang sulit didapat. Misalnya, sarapan dengan nasi merah yang dipadukan dengan telur rebus dan sayur bayam tumis. Nasi merah mengandung lebih banyak serat dan nutrisi, sementara bayam kaya akan vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh. Untuk makan siang, Anda bisa menikmati tahu tempe panggang yang dipadukan dengan sambal tomat segar dan lalapan seperti mentimun dan tomat. Tahu dan tempe sebagai sumber protein nabati sangat baik untuk tubuh. Makan malam bisa disempurnakan dengan sup ayam sayur yang berisi wortel, jagung, dan daun bawang, memberikan banyak vitamin dan serat yang mudah dicerna. Sebagai camilan, Anda bisa memilih buah potong seperti pisang atau apel, yang kaya akan serat dan vitamin, atau juga kacang-kacangan seperti kacang tanah panggang, yang mengandung lemak sehat dan protein. Menu sederhana ini tak hanya menyehatkan, tetapi juga mudah dijangkau dan bisa mendukung keseimbangan gizi dalam pola hidup sehat. Sebagai camilan, Anda bisa memilih buah potong seperti pisang atau apel, yang kaya akan serat dan vitamin, atau juga kacang-kacangan seperti kacang tanah panggang, yang mengandung lemak sehat dan protein. Menu sederhana ini tak hanya menyehatkan, tetapi juga mudah dijangkau dan bisa mendukung keseimbangan gizi dalam pola hidup sehat. Untuk mewujudkan rencana tahun baru yang sehat, ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari agar tujuan kebugaran tercapai dengan maksimal. Makanan olahan tinggi gula, seperti permen, kue, dan minuman manis seperti soda dan jus kemasan, bisa mengganggu metabolisme dan meningkatkan risiko penyakit.
Selain itu, makanan cepat saji seperti burger, pizza, dan kentang goreng mengandung lemak trans dan kalori tinggi yang tidak memberikan nilai gizi yang baik. Makanan tinggi garam, seperti keripik dan makanan kalengan, juga perlu dibatasi karena dapat menyebabkan penumpukan cairan dan meningkatkan tekanan darah. Jangan lupa juga untuk menghindari alkohol, yang selain tinggi kalori, juga dapat mengganggu pola tidur dan proses pemulihan otot setelah berolahraga. Dengan mengurangi atau menghindari makanan dan minuman tersebut, tubuh akan lebih mudah menjalani proses detoksifikasi dan lebih efisien dalam menjalankan fungsi tubuh secara optimal, mendukung keberhasilan rencana hidup sehat di tahun baru. Menghindari makanan dengan kandungan gula tinggi sangat penting untuk mencapai kebugaran karena gula berlebih dapat mempengaruhi keseimbangan energi tubuh. Ketika mengonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, kadar gula darah akan melonjak secara cepat, yang kemudian diikuti oleh penurunan energi yang cepat pula. Hal ini dapat menyebabkan rasa lelah dan mengganggu performa saat berolahraga. Selain itu, konsumsi gula berlebih juga dapat menyebabkan peningkatan lemak tubuh, terutama di sekitar area perut, yang berisiko mengarah pada gangguan kesehatan seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Gula juga dapat merangsang pelepasan insulin dalam jumlah berlebih, yang membuat tubuh lebih cenderung menyimpan lemak. Dengan mengurangi asupan gula, tubuh dapat mengatur energi dengan lebih stabil, meningkatkan metabolisme, dan mendukung pembakaran lemak, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan kebugaran yang lebih optimal. Lalu bagaimana dengan makanan yang mengandung minyak atau makanan yang diolah dengan minyak goreng? Apakah boleh dikonsumsi? Makanan yang mengandung minyak atau yang diolah dengan minyak goreng sebaiknya dibatasi, terutama jenis minyak yang tidak sehat, seperti minyak sayur atau minyak yang digunakan untuk menggoreng berulang kali. Makanan yang digoreng cenderung mengandung lemak jenuh dan trans, yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta gangguan metabolisme. Selain itu, makanan yang digoreng seringkali mengandung kalori tinggi tanpa memberikan banyak nutrisi, yang dapat menghambat proses penurunan berat badan dan kebugaran tubuh. Namun, bukan berarti minyak tidak boleh digunakan sama sekali. Minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak alpukat bisa digunakan dalam jumlah terbatas untuk menumis atau memasak dengan cara yang lebih sehat, mengutamakan metode memasak seperti memanggang, mengukus, atau merebus bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga kualitas makanan dan mendukung tujuan hidup sehat. Minyak zaitun diproses melalui metode pengepresan dingin cold pressing, di mana zaitun yang telah dipanen dihancurkan dan diperas untuk menghasilkan minyak tanpa menggunakan panas atau bahan kimia tambahan. Proses ini menjaga kualitas dan kandungan nutrisi dalam minyak, seperti asam lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, yang memiliki manfaat untuk kesehatan jantung. Apa yang membuat minyak zaitun lebih sehat dibandingkan minyak lainnya adalah kandungan antioksidan dan senyawa polifenol yang tinggi, yang membantu melawan peradangan dalam tubuh dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Asam lemak tak jenuh tunggal yang ada dalam minyak zaitun dapat meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain itu, minyak zaitun juga memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, berbeda dengan minyak nabati yang lebih sering digunakan untuk menggoreng. Minyak kelapa diproses melalui beberapa metode. Yang paling umum adalah cold pressing, penekanan dingin dan pemanasan. Dalam metode cold pressing,
Daging kelapa segar yang telah diparut diperas untuk menghasilkan minyak tanpa pemanasan yang berlebihan, menjaga sebagian besar nutrisi dan komponen alami minyak tersebut. Sedangkan dalam proses pemanasan, kelapa dipanaskan terlebih dahulu untuk mengeluarkan minyak, tetapi proses ini bisa mengurangi kandungan nutrisi tertentu. Apa yang membuat minyak kelapa lebih sehat dibandingkan minyak pada umumnya adalah kandungan asam lemak rantai menengah (MCT medium chain triglycerides) yang lebih tinggi, seperti asam laurat. MCT lebih cepat dicerna dan diserap oleh tubuh, dan langsung digunakan sebagai sumber energi daripada disimpan sebagai lemak. Ini menjadikan minyak kelapa sebagai pilihan yang lebih baik untuk meningkatkan energi dan membantu pembakaran lemak tubuh. Selain itu, minyak kelapa juga memiliki sifat antimikroba dan antivirus karena kandungan asam laurat yang dapat membantu melawan infeksi dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Meskipun minyak kelapa mengandung lemak jenuh, sebagian besar lemak jenuh dalam minyak kelapa adalah bentuk yang lebih sehat dibandingkan lemak jenuh yang ditemukan pada produk hewani. Asam lemak dalam minyak kelapa juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dalam tubuh, yang mendukung kesehatan jantung. Namun, penting untuk mengonsumsi minyak kelapa dalam jumlah moderat, karena meskipun lemak jenuhnya lebih sehat, tetap saja minyak kelapa adalah sumber kalori tinggi. Menggunakannya secara bijak dalam diet yang seimbang dapat memberikan manfaat kesehatan tanpa meningkatkan risiko gangguan metabolisme. Minyak alpukat diproses melalui metode cold pressing penekanan dingin, di mana alpukat matang yang telah dipisahkan dari kulit dan bijinya diperas untuk mengeluarkan minyak. Proses ini dilakukan tanpa pemanasan yang berlebihan, sehingga menjaga sebagian besar kandungan nutrisi yang ada dalam buah alpukat, seperti vitamin E, kalium, dan antioksidan, serta asam lemak tak jenuh tunggal. Keunggulan utama minyak alpukat adalah kandungan asam lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, yang juga terdapat dalam minyak zaitun. Asam oleat ini memiliki manfaat besar untuk kesehatan jantung karena dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL). Minyak alpukat juga kaya akan fitosterol, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dalam darah dan mengurangi peradangan tubuh. Selain itu, minyak alpukat mengandung antioksidan seperti vitamin E dan lutein, yang bermanfaat untuk kesehatan mata dan kulit. Minyak alpukat juga memiliki titik asap yang lebih tinggi dibandingkan banyak minyak lainnya, seperti minyak zaitun, yang membuatnya lebih cocok untuk memasak dengan suhu tinggi seperti menggoreng atau memanggang. Semua sifat ini menjadikan minyak alpukat pilihan yang lebih sehat untuk digunakan dalam masakan sehari-hari, karena tidak hanya mendukung kesehatan jantung, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kerusakan sel akibat radikal bebas. Bagi seseorang yang baru memulai untuk konsisten hidup sehat dan berolahraga, penting untuk memilih menu makanan yang seimbang dan mendukung kebutuhan energi serta pemulihan tubuh. Menu sehat yang bisa membantu mengimbangi olahraga, antara lain sarapan dengan oatmeal yang dipadukan dengan buah-buahan segar dan kacang-kacangan, yang memberikan karbohidrat kompleks, serat, dan lemak sehat. Untuk makan siang, pilihlah ayam panggang atau ikan salmon yang kaya protein, disertai dengan quinoa dan sayuran hijau, yang memberikan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat. Pada makan malam, bisa mencoba ikan tuna atau tahu panggang dengan ubi jalar dan sayuran kukus untuk menjaga asupan karbohidrat sehat dan protein nabati. Camilan seperti kacang almond atau yogurt rendah lemak juga bisa menjadi pilihan yang baik, karena memberikan lemak sehat dan protein untuk mendukung pemulihan otot setelah berolahraga. Dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti ini, tubuh akan mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk berolahraga dengan baik, serta mendukung pemulihan dan pertumbuhan otot setelah aktivitas fisik. Dan enaknya berolahraga di rumah itu tidak memerlukan sesuatu yang ribet. Bahkan waktu yang tepat untuk berolahraga di rumah sebenarnya bergantung pada jadwal dan preferensi pribadi. Pagi hari sering menjadi pilihan ideal karena tubuh masih segar,
Dan olahraga dapat membantu meningkatkan energi serta mood untuk menjalani aktivitas harian. Namun, jika pagi hari terlalu sibuk, sore atau malam hari juga bisa menjadi alternatif yang baik. Pastikan untuk tidak berolahraga terlalu larut malam agar tidak mengganggu kualitas tidur. Pilihlah waktu yang dapat Anda konsisten jalani setiap harinya untuk membangun kebiasaan olahraga yang berkelanjutan. Selalu sesuaikan intensitas latihan dengan kondisi tubuh dan jadwal harian Anda. Semoga resolusi 2025 untuk menjadi lebih bugar dapat tercapai dengan konsistensi, semangat, dan pola hidup sehat yang terus terjaga, sehingga tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan kehidupan semakin berkualitas. Konsistensi memang kunci untuk mencapai tujuan hidup sehat. Apalagi dengan resolusi 2025 yang lebih bugar, langkah kecil yang dilakukan dengan rutin pasti akan memberikan hasil besar. Semoga perjalanan menuju hidup sehat ini lancar dan penuh motivasi. Ada banyak benda dan hal yang dapat memotivasi kita untuk semakin rajin berolahraga. Peralatan olahraga seperti dumbbell, resistance band, atau matras yoga dapat menjadi alat yang membuat latihan terasa lebih praktis dan menyenangkan. Pakaian olahraga yang nyaman dan stylish juga dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus semangat untuk bergerak. Selain itu, fitness tracker atau jam pintar yang mencatat langkah, detak jantung, dan kalori yang terbakar bisa menjadi pengingat visual tentang progres yang kita capai. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menciptakan suasana menyenangkan. Seperti mendengarkan playlist musik favorit saat berolahraga, menempelkan kutipan motivasi di tempat latihan, atau melibatkan teman dan keluarga dalam rutinitas olahraga. Dengan dukungan benda-benda tersebut dan lingkungan yang positif, semangat untuk konsisten berolahraga akan lebih mudah terjaga. Bahkan juga peran seseorang yang kita kagumi sangat besar dalam memotivasi kita untuk rajin berolahraga. Sosok tersebut bisa menjadi inspirasi melalui gaya hidup sehat yang mereka tunjukkan. Baik dari konsistensi mereka dalam berolahraga maupun cara mereka menjaga keseimbangan hidup. Ketika kita melihat mereka berhasil mencapai kebugaran yang luar biasa, hal itu dapat mendorong kita untuk mengikuti jejak mereka. Mereka juga bisa memberikan nasihat atau tips berharga yang sesuai dengan pengalaman mereka. Selain itu, jika orang yang kita kagumi memberikan dukungan atau kata-kata penyemangat langsung, hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dorongan untuk terus melangkah menuju tujuan kita. Kehadiran sosok inspiratif ini seringkali menjadi pengingat bahwa hasil besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Salah satu contoh sosok yang sering menginspirasi banyak orang untuk berolahraga adalah atlet profesional seperti Cristiano Ronaldo. Dedikasinya terhadap kebugaran tubuh tidak hanya terlihat dari performanya di lapangan, tetapi juga dari gaya hidupnya yang disiplin, termasuk rutinitas latihan, pola makan sehat, dan istirahat yang cukup. Melihat kerja kerasnya yang konsisten, kita dapat termotivasi untuk menerapkan hal serupa dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya atlet, figur publik seperti Dwayne The Rock Johnson juga menjadi inspirasi karena ia mampu menjaga rutinitas olahraga meskipun memiliki jadwal yang sangat padat. Sosok-sosok ini membuktikan bahwa kebugaran adalah hasil dari usaha dan komitmen yang berkelanjutan, sehingga kita merasa terdorong untuk meniru semangat dan kedisiplinan mereka. Bagaimana dengan kamu? Terinspirasi oleh siapa? Kalau aku terinspirasi dari Farah Quinn, ya, chef yang cantik itu. Saya sangat terinspirasi oleh Farah Quinn, seorang chef sekaligus public figure yang tidak hanya piawai dalam memasak, tetapi juga memancarkan gaya hidup sehat dan bugar dalam kesehariannya. Ia menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap aktif melalui olahraga adalah bagian penting dari rutinitasnya. Farah juga sering membagikan momen olahraga, mulai dari yoga hingga latihan kekuatan, yang membuat saya termotivasi untuk lebih konsisten berolahraga.
Ditambah lagi, ia selalu menekankan pentingnya mengimbangi aktivitas fisik dengan pola makan sehat, sesuatu yang sangat relevan bagi siapapun yang ingin menjaga kesehatan jangka panjang. Melihat caranya mengelola hidup dengan seimbang antara pekerjaan, olahraga, dan keluarga, membuat saya semakin yakin bahwa hidup sehat adalah pilihan yang mungkin dan bermanfaat. Farah Quinn adalah sosok inspiratif yang membuktikan bahwa menjaga pola hidup sehat adalah kunci utama untuk tetap awet muda, dengan gaya hidup aktif dan disiplin. Ia berhasil menjaga kebugaran tubuhnya di tengah kesibukan sebagai chef dan public figure. Farah tidak hanya rajin berolahraga, seperti yoga dan latihan kekuatan, tetapi juga pandai memilih asupan makanan sehat yang mendukung keseimbangan tubuh. Ia sering membagikan resep-resep bergizi yang tetap lezat, menunjukkan bahwa makan sehat tidak harus membosankan. Kombinasi pola makan yang baik, olahraga teratur, dan sikap positif membuatnya tetap tampil bugar dan memancarkan pesona awet muda yang menginspirasi banyak orang. Semoga saja saya bisa konsisten rajin berolahraga di tahun 2025 ini. Supaya aku bisa sehat, bugar dan selalu energik. Syukur-syukur kalau bisa menjadi tetap awet muda dan tetap cantik seperti Farah Quinn ya. Semoga saja belum terlambat bagiku untuk memulai kebiasaan baik ini di umur yang ke-30 tahun, dan di tahun yang baru ini, aku berharap masih diberi kesehatan, rezeki dan juga mampu untuk konsisten hidup lebih sehat dan teratur. Menjelang tahun baru, banyak orang menyusun harapan dan resolusi baru untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sebagian besar berharap bisa mencapai tujuan pribadi, seperti meningkatkan kesehatan, mengembangkan keterampilan, atau memperbaiki hubungan sosial. Beberapa bertekad untuk lebih disiplin dalam meraih cita-cita. Sementara yang lain berharap bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan penuh syukur. Tak kalah penting, banyak yang berfokus pada keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi, serta berusaha untuk lebih memberi dampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Tahun baru ini menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk memulai babak baru yang penuh potensi dan peluang. Mari katakanlah bersama-sama menyambut tahun baru. Saya bertekad untuk lebih memanfaatkan waktu sebaik mungkin guna mengembangkan keterampilan diri. Saya ingin konsisten belajar dan meningkatkan kemampuan yang dapat mendukung tujuan pribadi dan profesional. Selain itu, saya berharap bisa hidup dengan lebih bahagia, dengan cara lebih menghargai setiap momen dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kesehatan juga menjadi fokus utama, di mana saya berkomitmen untuk menjaga pola makan yang lebih sehat dan rutin berolahraga. Dengan semangat baru, saya berharap dapat mencapai target-target lainnya, baik itu dalam karier maupun dalam kehidupan pribadi, serta menjadi versi diri yang lebih baik di setiap aspek hidup. Semoga kita bersama-sama mencapai harapan dan impian kita di tahun ini. Dan pada kesempatan ini, saya juga berdoa dan mendoakan kalian. Semoga di tahun yang baru ini, bagi yang masih mencari pekerjaan, pintu rezeki segera terbuka lebar, dan mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan impian. Bagi yang belum memiliki rumah, semoga Tuhan memudahkan jalan dan memberikan keberkahan agar bisa segera mewujudkan impian memiliki tempat tinggal yang nyaman dan penuh kebahagiaan. Untuk yang masih belum menikah, semoga dipermudah urusan jodoh dan diberikan pasangan yang baik, penuh cinta, dan sejalan dalam kehidupan. Bagi yang mendambakan anak, semoga segera dikaruniai buah hati yang menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan dalam keluarga. Semoga segala doa dan harapan ini terkabul dengan penuh berkah di tahun yang baru. Semoga bagi mereka yang sedang sakit, diberi kesembuhan yang cepat dan tubuh yang sehat kembali, agar bisa menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Untuk yang sedang menghadapi masalah, semoga diberi kekuatan, ketabahan, dan jalan keluar yang terbaik.
sehingga dapat melewati setiap ujian hidup dengan kepala tegak. Bagi yang sedang mengalami kesulitan keuangan, semoga segera mendapatkan solusi dan rezeki yang melimpah, sehingga beban yang dirasakan bisa teratasi dan kehidupan menjadi lebih baik. Semoga tahun baru ini membawa berkah dan kemudahan bagi setiap tantangan yang dihadapi, serta dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Sekian dulu video kali ini, semoga kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat ya.